Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mau ajarkan bagaimana caranya membuat pola dasar wanita LD 110. Nah, ini saya sudah ada datanya seperti ini teman-teman. Ini LD 110. Ini pesanan request dari saudara Binal STY. Dia komentar di video sebelumnya yang LD 100. Nah, ini teman-teman nanti silahkan yang pingin request silahkan boleh komentar ya, nanti saya bikinkan videonya. Ini saya sudah bikinkan contohnya, sampelnya nanti kira-kira bikinnya seperti ini. Pola badan depan, belakang, dan untuk lengannya seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, ini sudah saya siapkan teman-teman alat tempurnya. Seperti biasa, saya pergunakan penggaris jangkep ini. Teman-teman silahkan siapkan penggarisnya. Kalau yang nggak punya seperti ini, bisa pakai penggaris yang biasa, standar tukang jahit. Tapi lebih enakan pakai yang ini ya, biar lebih mudah diikuti. Kemudian saya nanti pakai spidol 2 warna, biar lebih gampang, lebih jelas. Kalau saya pakai pensil, pakai pulpen, nggak kelihatan di kamera ya. Oke. Ini datanya teman, ini dari request dari namanya ini Binal STY. Ini komentar di salah satu video kemarin yang LD 100 itu ya. Buat yang LD 110 mas, nah ini saya bikinkan polanya, saya kasih gratis teman-teman ya, nanti teman-teman tinggal ikuti. Oke, saya jelaskan dulu untuk ukurannya. Jadi di sini saya menggunakan LD 110 lingkar dada saya, kemudian lingkar pinggangnya 98 nanti. Kemudian lingkar pinggulnya ada 120, panjang bajunya sama dengan kemarin 75, kerung lehernya agak besar sedikit 42, kalau kemarin itu 41 ya. Lebar punggungnya saya bikin lebar sedikit 41, kemudian panjang lengannya sama, masih sama. Kalau teman-teman nanti kalau panjang lengannya mau ditambahi silahkan, saya bikin 52 saja. Kemudian kerung lengannya agak longgar lagi 48 dan ujung lengannya saya bikin 14. Ini sketsanya seperti ini, nanti kita akan bikin polanya biar teman-teman lebih mudah mengikuti. Sekali lagi, ini pola sudah jadi, tapi belum termasuk kampuh. Nanti untuk pemotongan pada kain, silahkan ditambahkan kampuh 1,5 cm pada tiap-tiap jahitannya ya. Oke, seperti biasa, saya bikin pakai kertas. Kita lipat dulu, ini untuk bikin bagian lengannya. Silahkan teman-teman ikuti. Lipat pakai kertas, kalau nggak punya kertas seperti ini, pakai koran juga nggak apa-apa. Saya lipat 21 ya. Lebarnya 21 cm. Ini untuk bikin lengan dulu. Kebiasaan saya kalau bikin pola memang biasanya saya bikin lengannya dulu seperti ini. Sketsanya seperti ini teman-teman. Nih, di sini nanti untuk tinggi puncak saya bikin 11, untuk lubang lengannya 21, kemudian nanti jadinya itu lingkar kerung lengannya 24 atau 48 totalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi saya pakai penggaris ini, tak corek. Nanti ini untuk bagian ujung lengannya di sini. Pakainya yang merah dulu ya, yang ini ya. Ini untuk lengan, coret. Kemudian turunkan dari sini ke sini 11 cm. Nah, kemudian panjang lengannya saya bikin 52. Teman-teman kalau mau bikin panjang lagi ya monggo ya. Saya bikin 52 saja. Karena saya pikir standar untuk orang Indonesia 52, paling 55 udah lumayan panjang ya. Kita bikin, ini untuk garis ininya, lengan lubangnya. Seperti ini. Ini kita mau bikin lengan dengan lingkar kerung lengan 24. Bikinnya di sini 21. Ini apa namanya? Untuk rumusnya itu sebenarnya nggak ada rumus pasti. Saya pakai trial and error, makanya teman-teman tinggal ikuti saja. Biar nggak usah terlalu apa namanya perhitungannya. Jadi nggak pusing ya. Biar gampang. Ujungnya saya ini garis dulu. Nah, ini untuk ujung lengannya. Ujung lengannya teman-teman kalau mau lebih lebar bikin 15 juga boleh, tapi saya bikin 14 saja biar nggak terlalu lebar. Saya garis dulu sedikit ininya, luruskan saja siku. Nanti ditepungkan itu disatukan. Pakainya penggaris yang melengkung seperti ini. Nah, sisi sini ya. Ini letakkan di sini ke arah sana. Sisi yang melengkung ya, jangan yang lurus ya. Jadi biar agak melengkung sedikit, biar bagian ininya itu ramping. Nah, kemudian bagian ini kita temukan pakai penggaris seperti ini. Kira-kira menjoroknya sekitar 1 cm. Nah, jadi melengkung seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan potong teman-teman. Sebelum dipotong, bagian yang lurus ini kita bagi tiga bagian maksudnya ya, segini. Misalkan teman-teman ada berapa nih sini?
Ada 24 dibagi 3 ya sekitar 8 cm ya. 8, 16. Bagi 3 bagian. Nanti untuk pembuatan kerung lengan bagian depan. Saya akan potong untuk lengannya dulu ini. Oke. Seperti ini. Ngikutinnya bagian dulu, nanti kita bikin untuk yang sisi depannya dibedakan. Ini kita akan bikin lengan dengan kerung lengan, lingkar kerung lengan kurang lebih 24 atau 48 cm. Nanti biasanya kalau bikin saya itu lengannya dulu, nanti untuk badannya baru disesuaikan. Yang penting lengannya dulu udah pas. Nah, oke. Ini kan dilipat seperti ini. Sekarang saya akan cekrek. Ya cekrek apa di ini. Dipotong menjorok yang sisi satunya ini. Nah, seperti ini. Prinsipnya kita membuat coakan berbeda sekitar 1 cm dari sisi satunya. Nah, yang ini yang belakang nantinya, ini depan. Ada selisih seperti ini. Mulai dari sini sama, sini mulai berbeda seperti ini. Gampangnya seperti itu ya. Jadi nggak usah pakai rumus, yang penting dibikin melengkung dulu, nanti ini dikurangi. Jadi nanti ini sisi yang depan, yang ini yang belakang. Oke. Kita coba tes berapa sih ukurannya. Kalau nanti kurang pas, teman-teman bisa kurangi bagian bawahnya. 24 ya. Kita pakai separuhnya saja. 24. Jadi ini. Nah, kurang lebih 24 cm ya. Atau kalau 2 kalinya kan 48. Oke, udah pas. Sekarang kita lanjutkan untuk pembuatan bagian badannya. Nah, untuk badan depannya, bentar ya, ininya tak lipat dulu teman-teman. Seperti ini. Mudah-mudahan kertasnya nanti nyampe. Ini LD 110. Tak lipat dulu, bentar. Oke, ini saya bikin nanti tak timpa 2 untuk badan depan dan belakang sekaligus. Teman-teman bisa ikuti biar lebih gampang. Nah, dilipat seperti ini. Ingat kalau nggak punya kertas seperti ini, teman-teman bisa bikin pakai koran gitu ya, disambung dulu pakai kertas apa saja lah. Jangan langsung di kain ya, kalau baru belajar nanti sayang. Takutnya kalau ada kesalahan, kalau udah pinter sih nggak apa-apa ya, kalau udah paham boleh di kain langsung. Saya bikin garis tengah dulu teman-teman, bentar. Tak garis dulu, sini ya. Nah, ini teman-teman, ini untuk garis tengah muka. Kalau nanti misalkan teman-teman mau bikin ada kancingnya, ditambahi 1,5 cm ya. Nanti ini saya bikin kira-kira kalau untuk polosnya ya. Oke, saya coret bagian bawahnya dulu untuk penanda. Nah, ini gambarnya seperti ini teman-teman. Ini nanti panjangnya 75 pada garis ini, nanti garis pinggul titik 57, 39 untuk pinggangnya dari atas titik sini ya. Yuk tak coret dulu. Oke, ini garisnya dari bawah saya coret seperti ini ke bawah. Kemudian saya pakai lainnya dulu, meteran ini 75. Ini untuk panjang bajunya ya teman-teman. Kalau panjang bajunya mau 70 ya nggak apa-apa ding, 75. Kemudian di sini dicoret titik 39 itu garis pinggang teman-teman ya. Garis pinggang standar Indonesia itu biasanya sekitar 40-an sampai 38 ya. Tapi kalau tinggi ya bisa lebih ya. Kemudian jarak pinggul dari pinggang itu sekitar 18 cm di sini. Oke. Saya garis dulu ininya. Nanti kalau untuk garis dada saya tes dulu, saya sesuaikan dulu ya. Garis pakai ini siku untuk garis bantu. Ini untuk pinggangnya. Kemudian nanti untuk bagian atasnya ini. Oke. Nah, seperti ini. Set. Nah, oke. Sekarang kita fokus bagian atasnya dulu, teman. Bentar, ini tak potong dulu biar nggak kepanjangan lawer ini ganggu saya. Soalnya saya mau geser-geser. Bentar ya. Oke. Sekarang kita bikin dulu untuk sisi ininya, sisi mana ya, kerung lehernya ini ya. Jadi kita mau bikin kerung lehernya itu, sini aja nih, bentar. Kita mau bikin kerung lehernya itu
berapa tadi ya? Ini 42 ya, 42. Kemudian jadi untuk kerung leher 42 saya biasanya bikin untuk lebar lehernya 7,5, yang belakang 2,5 turunnya, kemudian depannya 9 ya. Yuk kita bikin. Di sini coret, ini untuk leher ya di sini. Ini 9 turunnya, lebarnya 7,5. Teman-teman kalau perbandingan biasanya lebar sama turunnya itu sekitar 1 sampai 1,5. Kemudian sininya turunnya belakang ini ya sekalian 2,5 seperti ini. Kita gabungkan pakai penggaris ini. Tapi sebelum itu teman-teman, kita tentukan dulu bagian ini dulu, apa namanya, turun bahunya. Nah, untuk membuat turun bahu itu yang ini. Yang ini ya, ini. Nah, yang turun ke sini turun bahu. Ini miringnya berapa sih? Ini sekitar 15 derajat teman-teman ya. Kalau 15 derajat teman-teman pasti, lah ngukurnya gimana? Saya udah ada penggaris seperti ini. Tinggal diletakkan di sini, ujungnya yang ini lancip ini ya. Diletakkan di sini. Nah, seperti ini supaya sejajar dengan ini dulu. Kemudian ini ada tanda untuk garis bantu. Nah, jadi nanti arahnya ke sana, kita tinggal luruskan dulu. Ini untuk membuat turun bahu. Makanya kalau turun bahu itu saya patokannya bukan 3 cm atau 4 cm, enggak. Jadi ada kemiringan, walaupun lebar, maksudnya panjang pun ya semakin miring gitu, harusnya gitu ya, sama miringannya itu, bukan pakai sentian. Ya. Kemudian bagian ini sebelum dilanjutkan untuk kerung leher, di titik ini kita bikin garis sikunya dulu. Saya pakai spidol warna beda mungkin biar ada perbedaan sedikit. Nah, ini untuk garis bantu saja ya ini ya. Nah, maksudnya apa sih? Kenapa harus dibedakan? Bentar, nah ini bedolnya kering. Untuk membuat ini teman-teman wajib jangan sampai ngerungnya itu agak masuk ke sini ya. Jadi agak diluruskan supaya hasilnya bagus di siku. Nah, jangan sampai melewati garis biru itu untuk membuat kerung bagian depan. Nah, jangan sampai melengkungnya itu nanti ke sini ya. Intinya harus jangan sampai melewati ke sini, pokoknya lurus siku ya untuk kerung depan. Kemudian belakangnya pakainya penggaris yang ini teman-teman. Nah, yang ini untuk yang sisi belakangnya dipertemukan seperti ini. Set. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti untuk turunnya ini 2,5. Ini tadi dari titik ini ke sini 9. Ini titik ini 7,5. Kalau misalkan ada kekurangan, teman-teman bisa rubah bagian ininya, dinaikkan atau diturunkan ya, seperti itu. Kita coba tes hasilnya berapa sih ini. Tak tes dulu. Kita bikinnya kan 42 ya, harusnya 21 ini. Mungkin kalau ada kekurangan nanti saya rubah sedikit. 8 lebih dikit. Di sini 8 lebih dikit. Nah, ini pakai yang kerung ini. No, salah. Ini kurang maju sedikit. Oh ya, 8,5. Nah, seperti ini. Ini 21 kurang sedikit, tapi ya tinggal sedikit toh, nggak apa-apa ya. Cuman beda garis tok. Ya, 42. Prinsipnya 7,5, ini 9. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bikin untuk kerung apa namanya? Kerung lengannya. Lengannya berapa tadi nih? Tadi 24 ya ininya ya, total lengannya. Jadi lengannya baru pas di sini 24. Caranya biasanya itu ini kan 24. Harusnya kalau tadi sini itu saya ada 21, nanti di turunnya ini biasanya nggak nyampe 21. Saya kurangi 20. Tapi teman-teman bisa ikuti, saya bikin 20,5 saja ya. Maksudnya dari sini. Kita cek bagian lebar bahunya. Lebar bahu itu yang ini ya. Maksudnya lebar punggung kan 41 teman-teman, yang ini. 41 ya, yang di kepalik ini 41, yang ini ya 41. Maka 41 dibagi 2, jarak dari sini ke sini itu 20,5. Nah, kita cari dari garis ini ke sana kurang lebih 20,5. Nah, ini untuk posisi turun bahunya. Bahunya itu lebarnya sampai sini. Nah, jadi nanti itu untuk posisi kerungnya. Sekarang posisinya ini di mana? Untuk turun untuk posisi dadanya, teman-teman bisa turunkan di sininya 20 cm atau 20,5. 20 cm atau 20,5. Lalu
di saya sini saja. Ini saya biasanya itu untuk jaga-jaga, pokoknya dari lebar ini saya kurangi. Ini ke 21, saya kurangi sedikit. Seperti itu ya. Tapi ini itu masih bisa berubah kalau nanti nggak tepat ya. Saya pakai garis bantu di siku. Oke, nah ini untuk garis dada. Kemudian lingkar dadanya berapa sih? Lingkar dadanya kan 110. 110 dibagi 4 kurang lebih 27,5 ya. 27,5. Dari titik ini ke sini 27,5. Nah, kita tinggal pertemukan ke sini. Cara mempertemukannya, teman-teman turunkan dari bahu yang sini. Yang ini ya, bentar. Yang ini diturunkan 5 cm. Tapi dengan jarak segini ya, sama ya. Ini misalkan ini kan ada 20,5. Ini 20,5 harus sama ya. Nah, jadi harus sejajar. Nanti yang satunya lagi ini dimasukkan sekitar 1 cm lah ya. Ini untuk belakang, ini untuk belakang, ini untuk depan. Nah, untuk membuat kerungannya kita tinggal pertemukan saja sini pakai penggaris jangkep ini. Kita pergunakan sisi yang melengkung dalam untuk sisi untuk badan depannya seperti ini. Seperti ini kurang lebih, biar ketemu pokoknya ya. Pakai ini. Set. Nah, kemudian untuk sisi luarnya saya pakai ini ya, warna biru. Nah, tinggal dipakai yang sini, tapi kalau tadi kan yang sisi dalam ya, dipaskan biar ketemu tapi titik yang ini. Nah, seperti ini saya geser. Prinsipnya teman-teman, usahakan jadi jarak ini itu sekitar 1 cm, jangan kejauhan, digeser-geser. Jadi jangan kejauhan bedanya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Set. Nah, ini untuk badan belakang, ini badan depan. Ayo kita coba tes. Nanti kalau misalkan hasilnya kerung ininya enggak 24, maka harus ada dinaikkan atau diturunkan bagian ini saja. Ininya jangan dirubah ya, bagian yang sini. Yuk kita coba tes dulu. Hasilnya harusnya 24. Tak coba. Saya langsung di tengah saja, jadi nggak usah bolak-balik. Ini ada 24,5 teman-teman hasilnya. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, ini ada 24,5. Makanya ini kepanjangan. Saya coba naikkan. Jadi kalau kepanjangan yang perlu dirubah di mana sih? Kan ini garis batasnya. Maka boleh dinaikkan segini. Dikit kita coba sampai apa namanya? 1,5 cm maksud saya. Dinaikkan lagi seperti itu ya. Dicoba, tapi bagian yang ininya jangan dirubah, bagian tetap. Nah, cuman bagian bawahnya aja yang ini. Nanti kan hasilnya lebih pendek lagi. Ini dulu sebentar, set. Nah, untuk yang depannya juga sama, saya akan rubah sedikit. Tetap bagian ininya usahakan nggak beda. Bagian yang ininya ya, atasnya. Yang dirubah itu cuma bawahnya toh. Jadi naik turunnya itu cuma sampai dari sini. Nah, ke sini. Nah, otomatis nanti kan dia lebih pendek otomatis ya, seperti itu. Nanti setelah itu saya coba tes lagi. Nah, biar hasilnya dapat 24. Memang biasanya itu dia dibandingkan lingkar lubang lengan lebih pendek. Oke, sudah pas 24 ya. Jadi tadi itu sebenarnya berarti nggak perlu 20,5. Kita turunnya itu cukup 20 cm saja. Dari sini ke sini itu 20 cm. Ya, untuk menghasilkan ini lingkar kerung lengan 24. Seperti itu ya. Makanya memang bagian ini bagian paling sulit. Harus ada penyesuaian lagi. Oke, kita lanjutkan untuk bagian badannya. Sekarang bagian badannya gimana? Kita lihat bagian ini. Oh, ini kan tadi LD-nya 27 di sini. Pinggangnya di sini berapa? 26. Saya biasanya patokannya ngitungnya gini. Dari ini saya kurangi 1 cm, 27,5. Saya kurangi 1 cm, 26,5. Kemudian bagian pinggulnya ya dari ukurannya dibagi 4 aja ya ini ya. Ini ada 120 dibagi 4 piro ya? 30 ya. 30 ininya. Kita coba tepungkan, gabungkan di sini. Set, gitu ya. Pakai penggaris ini teman-teman. Bentar, set. Saya pakai penggaris ini, ditepungkan itu satukan, set. Kemudian yang ini kita satukan seperti ini.
Teman-teman kalau pakai penggaris ini triknya, jadi bagiannya ini jangan langsung diarahkan ke sini ya, tapi nah dimajukan ke sini sekitar 1 atau 1,5 cm. Nanti baru kita satukan lagi seperti ini. Nah gitu ya. Loh ini gimana mas, kok ininya matah gini? Enggak, nanti dirapikan. Jadi dari sini kita lanjutkan pakai yang agak melengkung sedikit, dilangsamkan. Langsam itu biar selaras. Nah nanti yang ini jangan dipakai seperti itu ya, jadi biar ininya lebih bagus melengkungnya itu. Oke, bagaimana udah oke. Sekarang kita lanjut untuk kupnatnya. Tadi kan di sini saya bikin 26,5 ya. Nah sedangkan kita bikin untuk bagian pinggangnya, pinggang itu mana sih? Ini 98. 98 itu kalau ini apa namanya dibagi 4 itu hasilnya padahal 24 harusnya ya. Nah ini 26,5, maka di sininya itu ada bukan 24 ding, 24,5 ya. 24,5. Ini ada 26,5, maka harus ada yang di kupnat 2 cm ya. Kita cari posisi kupnat. Untuk kupnat biasanya posisinya garis tengahnya saya seperempat dari LD. LD nya kan kita tahu ada ini ya 110 ya. 110 kita bagi 10 ya 11 ya. Kita coret 11. Di sini 11. Kemudian kita kira-kira dari garis pinggang ya, sini 11. Naik turunnya sekitar 10 cm paling. Nah, ini untuk posisi garis kupnat. Oke. Kemudian seperti ini. Kita naikkan dari pinggang ini 10 cm, 10 cm. Jadi kita bikin kupnat 2 cm ya. Artinya kanan kiri 1 cm 1 cm. Nah, ini kupnat badan depan. Nanti belakang beda lagi ya. Walaupun sama ngambilnya 2 cm, tapi nanti belakangnya agak naik sedikit. Nah, oke. Udah jadi. Sekarang kalau teman-teman ini kan garis mukanya, kalau mau dikasih apa namanya kancing, ditambahkan untuk depannya 1,5 cm. Nanti untuk tempat kancing ya, jangan lupa ditambahkan 1,5 cm untuk tempat kancing. Nah, ini untuk posisi jahitannya. Nah tapi untuk lipatan kampuhnya beda lagi, nanti ditambahkan ya. Saya garis dulu, nanti saya akan potong di sini. Tapi kalau teman nggak mau dikasih kancing, mau sleting, jahitannya yang tengah mukanya yang ini ya, beda. Nah, ini bedanya untuk yang depan. Oke, sekarang saya akan potong supaya nanti belakangnya saya bikin kupnat. Oke, kita potong dulu ya. Nah, ini tadi kan masih saya potongnya saya bikin sama dengan yang ini ya, yang depan. Ini tandai lagi, saya mau potong buang. Ini kan nggak butuh tempat kancing kalau belakang ya. 1,5 cm biar nanti sama. Kalau enggak nanti ini kelebaran. Ini dibuang dulu. Nah, kita potong dulu ya. Untuk yang bagian depan kita buang yang ininya untuk kerongkongannya ya, biar menjorok. Kita pakai yang ini ya, dibuang. Menjorok itu nyekung ke dalam gitu ya. Kemudian ini untuk lehernya, ini kan masih yang pakai yang belakang. Nah depannya pakainya yang ini. Nah nanti ini yang belakang jadi seperti ini. Ini garisnya sama dengan yang ini posisinya. Kalau ini nanti itu kancing seperti ini. Ini lebarnya sama dengan yang ini. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut untuk posisi kupnat belakangnya. Teman-teman tinggal tandai saja ininya ya. Saya pakai warna biru saja ini. Jadi garisnya tak samakan mana nih pinggangnya. Ini untuk posisi pinggangnya di sini ya, sama ya. Seperti ini. Salah.
Nah ini kalau untuk kupnatnya yang ini sebenarnya sama, cuman agak naik ya kalau untuk yang belakang. Jadi gini prinsipnya, garis dari garis tengah tetap sama 11 cm atau 1/10-nya lingkar dada ya, 11, 11, kemudian sininya juga 11 kupnat. Nah tinggal seperti ini, set. Dari garis pinggang, kalau untuk yang belakang silahkan teman-teman turunkan sini 10 cm. Tapi kalau naiknya itu enggak 10, agak naik lagi. Batasannya sampai mana sih? Sampai lingkar sini, lingkar bagian ini. Nah, kalau diluruskan sampai sini maksimal ya. Jangan sampai terlalu atas. Misalnya teman boleh sampai 12 atau 13 juga nggak apa-apa. Sampai sini, sampai mendekati bagian ini ya. Biar nanti bagian punggung itu sininya itu getoknya itu apa ya? Itu rapi, jadi nggak gelembung. Ya seperti itu, jadi agak naik sedikit. Tapi kalau ini bagian belakangnya yang sininya enggak, ini paling batasannya itu bagian masih jauh dari pinggul ya. Biasanya sini saya 10, soal biar pinggulnya itu enggak kejedat. Prinsipnya kan kita berusaha ngurangi bagian pinggangnya ini berapa senti gitu ya. Jadi tapi ngambilnya biar selaras. Nah seperti ini untuk kepala bagian ininya, belakangnya udah jadi seperti ini. Kemudian untuk yang bagian lengannya ini 24 seperti ini teman-teman ya. Oke silahkan kalau mau di zoom ini ukurannya, untuk polanya monggo ukurannya. Nah, datanya seperti ini. Silahkan kalau ada yang kurang jelas, tanyakan di kolom komentar. Atau mungkin mau request ukuran yang lain atau pola yang lain, silahkan nanti insya Allah saya bantu bikinkan videonya. Saya Sumanto bersama Jamblang Studio, belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.